Oh, rangkaian acara. Enggak, ini gini, latar belakang. Dulu kita kepikiran ya, bahwa Banten itu kan ternyata wilayahnya mulai dari mana? Dari Bekasi sana itu sampai ke sini. Nah, terus ada kasus PSN Pik 2 kemarin. Saya konfirmasi ke Kanjeng Sultan. Kanjeng, itu wilayah mana itu? Itu wilayah Banten itu. Kalau wilayah Banten kayaknya ada masalah. Di mana? Nanti kata Kanjeng, ya udah nanti kita urus, karena masyarakat Banten di situ adalah masyarakat Banten di sini. Dia harus memperoleh hak-haknya, tidak boleh disakiti, tidak boleh ditolimi, gitu. Jadi waktu itu Kanjeng Sultan bilang bahwa saya mendukung warga Banten untuk memperoleh hak-haknya. Investasi boleh, tapi menindas atau mendalimi itu yang harus kita cegah. Gitu. Nah, karena sikap yang semacam itu, ketika kalau gitu kita mau harus bangkitkan nih kesadaran rakyat Banten bahwa Banten ini dulu wilayah yang hebat, ya kan? Abad 16-17 sampai awal 18 itu kerajaan terbesar di Jawa, itu punya 5 mata uang, dan kemudian wilayahnya itu masih tetap sama. Harta ulayat kerajaan kesultanan itu masih harta ulayat kesultanan. Maka jual belinya kalau di luar rakyat, kalau dia korporasi, maka dia harus mengikuti aturan negara. Tapi kalau antar pribadi kemudian menyinggung kedaulatan negara dan lain sebagainya itu, maka itu Sultan waktu itu sepakat kita harus tolak PSN Pik 2 itu. Berapa waktu kan ada perkembangan setelah kita turun ke jalan, diantara didukung oleh Jawara, ini Macan Kulon, itu tugasnya menetralisir pengaruh jawara-jawara hitam yang di Pantura. Wah ya, ini serius ini kita ngomong begitu. Kenapa? Karena dulu kalau ada orang turun ke jalan memasalahkan soal Pik 2 itu, pasti ditangkap orang atau dipersekusi, baik dengan kalangan jawaranya maupun di kalangan aparat. Kita itu bukan rahasia umum itu. Tapi setelah Macan Kulon turun dan para pendekar Banten yang di wilayah barat ini turun ke Pantura bersih, sehingga orang bisa tiap hari demo tanpa harus takut. Itu juga jasa Kanjeng Sultan Banten. Kemarin ada beberapa pernyataan beliau yang ditanggapi keliru, sehingga seolah-olah beliau ini menjadi tanda kutip ya, menjadi atau berpihak atau bergabung dengan Pik 2 atau dengan PSN. Kata beliau enggak, ya kan? Nah, ini orangnya bisa ditanya. Nah, saya juga jadi ketua panitia itu setelah saya tanya Kanjeng Sultan, Kanjeng, Banten ini wilayah yang merdeka demikian luasnya, kalau ada warganya atau masyarakatnya didolimi, apa tindakan Sultan Banten? Ya dia harus lawan, kata beliau begitu. Nah, kalau Sultan melawan, berarti Sultan memperhatikan rakyatnya. Sultan yang begini saya harus dukung. Nah, besok kami turun ke jalan, gitu. Jadi sebelum itu kita turun itu. Nah, sekarang kaitan dengan PSN itu, dengan Pik 2, Pak Prabowo itu ternyata juga memperhatikan kita. Ketika sebagian dari kita membuat gerakan-gerakan yang sifatnya agak ke atas ya, Pak Haji Mbai yang mimpin ikatan ulama profesional dan akademisi menghadap ke Pak Prabowo. Sebelumnya kita menghadap Ki Ma'ruf Amin, wakil presiden ke-13. Intinya kita minta ketemu dengan Presiden RI yang saat itu baru dilantik, supaya kita akan sampaikan bahwa apa yang terjadi di Pik 2, dan kemungkinan Pik 2 itu akan terus kan, Pik 3, Pik 4, Pik 5, Pik 6, Pik 7, Pik 8, bahkan sampai Pik 11 itu Tanjung Lesung gitu. Nah, kalau orang Banten, Kesultanan Banten diem aja, nanti kita kesultanan yang nggak punya pantai. Kalau kesultanan nggak punya pantai, bukan Kesultanan Banten namanya, kan gitu kan?
Nah, tapi tetap kita yang namanya investasi nggak boleh kita tolak. Kita punya mantan pelabuhan besar. Ini pelabuhan Karanghantu itu dulu pelabuhan samudra. Gara-gara Belanda masuk ke Banten, apa namanya, benteng kita dan istana kita diratakan sama tanah, kemudian pelabuhan itu muaranya itu diperlebar sehingga terjadi sedimentasi dan akhirnya cetek sehingga kapal-kapal besar nggak bisa masuk. Dulu kapal besar itu masuk ke Banten sebagaimana sekarang kalau kita lihat kapal-kapal samudra yang masuk ke Tanjung Priuk gitu. Nah, investasi ini butuh ke depan, butuh mungkin 10 sampai 50 tahun. Generasi di mana anak-anak kita atau saudara-saudara sekalian ini yang akan mengalami itu. Nah, investasi itu tidak boleh kita tolak gitu. Tapi kezaliman, persekusi, ya kan, perampasan hak atas tanah itu yang harus kita lawan. Dan di situ saya yakin Kanjeng Sultan Banten berada di garis depan. Kira-kira gitu ya. Nah, Allahu Akbar. Jadi saya harus mengulang kembali supaya menepis dugaan-dugaan yang aneh-aneh itu gitu. Ini saudara-saudara sekalian, kalau Kanjeng Sultan menerima duit ya dalam perayaan ini nggak sekecil ini gitu. Justru karena sikapnya itulah maka wilayah kelompok PIK 2 itu juga nggak invest di sini ya. Di acara ini dia nggak ada investnya. Setahu saya ya. Kalau saudara-saudara lebih tahu, kasih tahu ke kita. Jadi ini betul-betul acara yang digagas oleh kita, untuk kita dan untuk masyarakat Banten secara keseluruhan. Gitu ya. Terima kasih kepada rekan-rekan, para pendekar, para ulama, jawara, lalu akademisi yang juga tadi sudah hadir di sini. Nanti kita akan juga seminar. Saya berharap kita mendapat liputan yang bagus juga dalam seminar kita nanti hari Rabu di UIN. Itu Anda ketemu dengan berbagai ahli-ahli sejarah yang kelasnya bukan kelas regional tapi juga kelas dunia. Salah satunya Dr. Mufti Ali itu 7 tahun di Leiden, di Universitas Leiden. Jadi dia tahu data-data tentang kerajaan Kesultanan Banten dan kesultanan-kesultanan lain di Nusantara maupun Tanah Jawa. Gitu kan, Belanda ini licik juga. Semua harta kekayaan kita itu dibawa ke Belanda, termasuk mahkota dan lain sebagainya gitu. Jadi saya sih mengusulkan ke Sultan